جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجميع مشايخنا ولمعلمنا وجدنا وأجدادنا ولوالدينا ولذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali pada subuh ini dan di dalam ruangan yang mulia ini, serta di hari yang mulia ini dan di dalam bulan yang mulia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keafiatan, kesehatan jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan, maghfirah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada ayat sebelumnya atau surah Al-Baqarah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang-orang Bani Israel untuk menunaikan semua janji-janji mereka. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ujar Allah, wahai Bani Israel, tunaikanlah janji engkau terhadapku, maka aku akan menunaikan janjiku terhadap kalian. Di dalam ayat selanjutnya ini Allah menjelaskan apa-apa saja janji-janji orang Bani Israel itu secara spesifik, secara terperinci, satu-satu. Mengapa disebutkan janji? Karena semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci yang dibawa beliau yaitu Al-Qur'an itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan, baik itu di dalam Zabur, Taurat ataupun Injil. Jadi kitab-kitab terdahulu itu sudah menyampaikan bahwasanya suatu masa, suatu zaman akan datang seorang rasul yang membawa sebuah agama yang menyempurna daripada yang sebelum-sebelumnya. Bahkan Nabi Isa alaihi salam juga menyampaikan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ujar Nabi Isa, wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah,
yang mana diutusnya aku ini sebagai pembenar kepada kitab Taurat. Nah, jadi Nabi Isa itu diutus dengan kitab Injilnya sebagai pembenar daripada kitab Taurat. Jadi pada intinya kitab-kitab terdahulu itu isinya sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan berjalannya zaman, bergantinya zaman, semua isinya itu diotak-atik oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap nafsu dan keinginannya. Kitabnya, isinya diubah supaya isi daripada kitab itu pro terhadap keinginannya ataupun pro terhadap orang-orang yang memang ada kepentingan di situ. Yang tadinya Zabur, Taurat, Injil itu isinya mengesahkan Allah, dengan berjalannya zaman diubah, diotak-atik. Bahkan di dalam kitab-kitab orang Taurat orang-orang Bani Israel itu kan diubah kitab Taurat. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang dari Nasrani juga berkata, wa qalatin nasara Al-Masihu ibnullah. Isa itu anak Allah. Akhirnya tidak ada lagi pengesaan di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, di otak-atik sudah. Sedangkan Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dir Allah. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Di mana dijaganya Al-Qur'an? Di dalam hati-hati orang yang ikhlas menghafal Al-Quran, ikhlas menjaga Al-Quran di dalam hatinya, tanpa ada suatu harapan pun terkait tentang urusan dunia. Nah, jadi ayat selanjutnya ini Allah menuntutkan tentang janji orang-orang Bani Israel yang telah dijanjikan mereka, orang-orang terdahulu pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi ini dijelaskan secara terperinci di sini apa-apa saja janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima baina ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu, janji yang pertama yang dituntut Allah dari orang-orang Bani Israel. Wa aminu bima anzaltu, berimanlah kalian dengan apa-apa yang telah aku turunkan. Nah, bima itu adalah maknanya Al-Quran. Dengan Al-Quran yang telah aku turunkan kepada kalian. Jadi khitab di sini adalah Bani Israel yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di Madinah. Wa aminu bima anzaltu, berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan, ai bil Quran, dengan Al-Quran. Sebahagian ulama tafsir mengatakan di situ maknanya bi Muhammadin. Jadi artinya, dan berimanlah kalian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga artinya. Bahkan menurut jumhur ulama tafsir bahwasanya baik itu artinya maknanya Al-Qur'an ataupun Muhammad itu sama-sama sahih. Kenapa? Li'anna man kafara bil Qur'an faqad kafara bi Muhammadin. Karena seseorang yang kufur, ingkar terhadap Al-Qur'an, sama dia ingkar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah. Bahkan kan ada syair yang kita kenal, wa khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu sama ketika kita membaca Al-Quran, kita menyelami makna-maknanya, lalu kita pahami arti-artinya, itu sama kita dengan menyelami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu Al-Quran seikongan.
Al-Quran saya ikhwan. Barang siapa yang kufur terhadap Al-Quran, maka sama dengan kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur, yang ingkar terhadap Muhammad, maka sama dia ingkar terhadap Al-Quran. Nah, itu yang tuntutan pertama, yang janji yang dituntut Allah, janji yang pertama dari orang-orang Bani Israel. Bima anzal wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan. Maksud di sini adalah Al-Quran. Musaddiqan, yang membenarkan. Muwafiqan, bersesuaian bitauhid dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bersesuaian dengan sifat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'di syara'i, dan bersesuaian dengan syariat terdahulu. Jadi kan Al-Qur'an itu sesuai dengan syariat yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Bahkan kata ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bani Israel itu ketika Rasulullah datang membawa Islam, mengajak mereka untuk kepada Islam, itu sama membebaskan mereka dari belenggu yang mengikat mereka selama ini. Apa belenggunya? Kan kita ketahui bersama bahwasanya syariat orang terdahulu itu lebih berat daripada syariat kita sekarang. Kalau ada najis di awak, kada dibasuh najisnya, ditatak lawan kulit-kulitnya. Abah dihimpal itu lah. Kayak itu juga kalau di baju berikit najis, kada ada kakesah pakai basuh-basuh itu, kada langsung ditatak bajunya. Apalagi kalau di kulit. Aku nabian kayak itu, nabian dikamihi anak misalkan, tatak lawan kulit-kulitnya. Itu syariat orang terdahulu tuh. Duduk di muka rumah, pak diherai burung, tatak lawan kulit-kulitnya. Nah itu syariat orang terdahulu. Ketika Islam datang, najis terbagi tiga. Kalau lah ada mukhaffafah, ada mutawassitah, ada mughalazah, dengan cara pembersihannya masing-masing, tanpa menyakiti atau memudaratkan orang yang terkena najis itu. Lalu kalau kita sekarang ketika berdosa cukup tobat gitu. Kalau lah 3 syarat, kalau menyesal, kan sudah sampaikan, menyesal, lalu berazam, bercita-cita kada hakun lagi mengerjakan itu, lalu menjauh dari meninggalkan apa yang dikerjakan itu. Kalau dulu zaman Nabi Musa itu kalau inya berdosa maka wajib tobatnya itu membunuh dirinya. Nah, sampaikan di Al-Quran, apabila berdosa cara tobatnya bunuh diri. Kita ini kan usah bunuh dirian. Bunuh diri asal tobat ya Allah, esok ia pulang. Itu bang, manusia ini kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Nah itu. Nah jadi Al-Quran itu, Rasulullah itu mengajak kepada Islam itu sama, membebaskan mereka, orang-orang Bani Israel itu dari belenggu syariat terdahulu. Cuma lagi tadi, karena ada alasannya kenapa mereka kada mau mengikuti Muhammad, karena ada alasannya di ayat selanjutnya. Musaddiqal lima ma'akum, yang mana Al-Quran itu membenarkan dengan apa-apa yang ada pada kalian. Minat Taurah wal Injil waz Zabur. Jadi Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab sebelumnya. Apa-apa aja yang ada, bahkan Al-Quran sebagai penyempurna. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang awal-awal kafir dengan Al-Quran atau mengingkari terhadap Al-Quran. Mengapa di sini khitabnya menjadi orang yang awal-awal kafir terhadap Al-Quran? Apakah Al-Quran itu pertama kali disampaikan kepada orang-orang Bani Israel? Kada. Kan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau berada di Mekah. Cuma di Mekah itu yang dihadapi orang-orang kafir Quraisy. Kan kafir Quraisy itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Artinya ketika Rasulullah datang itu mereka tidak ada janji sebelumnya dengan nenek moyang mereka dahulu itu kan ada.
Tapi kalau orang Bani Israel ketika disampaikan mereka sudah tahu bahwasanya nanti akan hadir seorang rasul. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan yajidunahu indahum maktuban fit Taurah wal Injil. Mereka memperdapati bahwasanya Muhammad itu telah tertulis di sisi mereka fit Taurah wal Injil. Di dalam Taurat dan Injil itu tertulis bahwasanya Muhammad itu nanti akan ada, akan hadir, akan diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus, dengan Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, tahu mereka. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata wa fiha Quraidah wan Nazir. Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan di Madinah itu ada 2 kabilah asli orang Madinah itu, penghuni awalnya yaitu Bani Quraidah dan Bani Nazir. Orang-orang keturunan Bani Israel yang mendiami Madinah. Fakafaru bihi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir ingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kalau di dalam tarikh itu orang-orang Quraidah dan Bani Nazir ini melaksanakan kesepakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian. Bahkan pada perang Uhud itu Bani Quraidah ini sempat sebagai penyuplai senjata kepada kaum muslimin pada saat itu. Cuma nyuplai aja, empat peperangnya kada. Nah, senjata perang aja kami di sini aja. Berdoa aja. Kawan aja disuruh maju. Jadi seperti itu. Lalu menjalin perjanjian dengan Rasulullah. Orang-orang Bani Nazir itu mengadakan perjanjian dengan Rasulullah bahwasanya tidak boleh menyakiti orang-orang Islam pada saat itu. Kada boleh menggati, kada boleh menyakiti dengan perkataan, perbuatan dan sebagainya. Tapi orang-orang Bani Nazir, orang-orang Quraidah ini melanggar kesepakatan, menyakiti tetangga mereka yang muslim, bahkan perempuan dan anak-anak itu direndahkan oleh mereka. Sampai Rasulullah itu sarik benar pada saat itu. Ini orang Bani Nazir. Sampai pecahlah perang dengan orang-orang Bani Nazir dan Bani Quraidah. Nah, jadi ada beberapa ulama yang mengatakan peperangan pada zaman Rasulullah itu murni bukan karena perbedaan agama. Tapi apa? Tapi karena orang-orang Bani Israel yang melanggar perjanjian. Kan Islam itu kada pernah dipaksakan. Bahkan Rasulullah kan mempunyai mentuha orang Bani Israel, orang Yahudi. Yang sudah ulun sampaikan di awal-awal pengajian itu adalah Huyai bin Akhtab. Itu kan itu bintuhanya Rasulullah tuh. Anaknya ada bernama Sofiyah yang diperistri oleh Rasulullah. Abahnya ya Huyai bin Akhtab ini. Tetuha dan hengkot orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan yang rancak banan maulah gawi ini orang Huyai bin Akhtab. Lalu di situ ada lagi Ka'ab bin Ashraf, buan kekawanannya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini orang-orang ini rancak maulah perkara nih orang-orang ini nih. Bintuha Rasulullah tuh, Huyai bin Akhtab. Kada pernah Rasulullah ketika beliau memperistri Sofiyah, kada pernah memaksa Huyai bin Akhtab itu masuk kepada Islam. Jadi artinya perang dulu itu ya memang karena pelanggaran orang-orang Bani Israel, orang Yahudi terhadap perjanjian itu. Nah, lalu ketika Rasulullah datang ke Madinah, di Madinah itu ada Bani Quraidah dan Bani Nazir. Lalu mereka ingkar terhadap Rasulullah SAW. Thumma tataba'at sairul Yahudi ala dzalikal kufr. Kemudian mengikuti kekafiran, pengingkaran itu atas
semua orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini sedikit dia yang mau menerima Islam. Kebanyakannya kada mau, sedikit benar. Wa yuqalu wa la takunu awwalu man jahada minal ma'rifah. Dan dikata dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang awal mengingkari beserta pengenalannya. Nah, mereka ini tahu terhadap Rasulullah, tahu terhadap agama yang akan dibawa Rasulullah, tapi mengingkarinya. Li'anna kafara Quraisyun kana ma'al jahli la ma'al ma'rifati. Karena kufurnya, ingkarnya orang-orang Quraisy, kalau orang-orang Quraisy itu, nah, kalau orang-orang Bani Israel ini kalau kufurnya, ingkarnya, tapi mereka mengenal, tahunya nih bahwasanya Muhammad ini bujur, memang sudah diceritakan di Taurat, di Injil, di Zabur. Cuma kada mau umpati. Kalau orang Quraisy, nah kalau Quraisy dan lagi kafirnya, ingkarnya orang Quraisy itu ma'al jahli la ma'al ma'rifah. Mereka memang kada tahu dengan Muhammad ini. Nah, siapa garang Muhammad? Kan kada mudah Rasulullah itu masuk ke membawa Islam itu, mengubah pola hidup orang-orang Mekah yang keras. Kayak apa orang dahulu yang kebiasaan dari nenek moyangnya minuman keras itu adalah biasa aja, kayak bahasa kita ini kayak teh aja. Kayak teh. Rasulullah datang, Islam datang melarang itu semua. Kan sulit nih, kebiasaan yang sudah mengakar di situ. Lalu ketika Rasulullah datang membawa Islam yang dahulunya orang Quraisy itu kada tahu di mandi junub. Ya Pak, mandi junub padang pasir kan, banyu tapi ada. Ketika Islam datang disuruh mandi junub pakai banyu pulang. Ini kan sesuatu yang berat di anubuhannya tuh. Dia Pak, di pola pikirnya ini yang dirubah keras sebenarnya, sulit. Cuma ngarannya Allah lah di belakang semuanya. Nah itu kada ada yang kada mungkin Bang. Nah jadi orang Quraisy itu memang kada tahu dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau orang Yahudi, orang Bani Israel itu memang tahu akan diturunkan Nabi Muhammad, cuma kada mengakui. Nah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian, di sini bisa dua maknanya, bisa membeli, bisa menjual. Cuma kalau bahasa dasarnya ishtara itu membeli Bang sebenarnya. Cuma kalau kita lihat kalimat sesudahnya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Di situ ada samanan dimansub menjadi maf'ul bih. Berarti jangan engkau beli, dengan engkau jual dengan ayatku akan harga yang sangat murah. Nah, jadi kalau kita lihat makna sesudahnya, maka itu lebih bagus maknanya itu menjual. Nah, karena kalau ada harga berarti ada barang kalau lah. Nah, ketika kita hendak mendapatkan harga berarti kita mempunyai barang di situ. Nah, apa barang yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu? Ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang luar biasa kelebihannya. Kenapa? Karena mereka diberikan pengetahuan tentang Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Peribahasanya itu mereka mempunyai sebuah berlian di tangannya nih. Nah. Cuma kemudian berlian itu ditukarnya, dibarternya, dilepasnya untuk mengambil duit yang kada sesuai dengan berlian itu. Bahasa hakikatnya nih. Nah, jadi sebenarnya mereka ini sangat beruntung sebenarnya. Nah, cuma tadi karena ada beberapa faktor di sini. Wala tashtaru bi ayati ay bi kitmati sifati Muhammadin. Maksud wala tashtaru di sini, jangan engkau jual dengan ayatku. Maksudnya jangan ditutupi sifat Rasulullah itu. Jangan ditutup-tutupi. Kebenaran Muhammad itu jangan ditutupi. Dengan harga yang murah, ay audan yasiran, ganti rugi yang sangat sedikit. Wadzalika, kenapa dikatakan demikian? Li anna ru'usa al yahudi mithlu Ka'b bin Ashraf wa Huyai bin Akhtab wa amsaluhuma kanu ya'khuduna min saflatil yahudi al hadaya.
orang-orang petinggi Yahudi. Di antaranya seperti Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, bin tuhannya Rasulullah tadi. Mereka ini mengambil upah, mengambil bayaran daripada masyarakat Yahudi pada saat itu. Jadi ayat itu dipelintir, ayat itu diperjualbelikan. Misalnya esok nih ada pembacaan kitab Taurat di rumahnya si Anu, maka dibayar oleh si Anu nih, orang-orang petinggi Yahudi ini, supaya menyampaikan ayat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tuan rumah. Walaupun itu bertentangan dengan syariat, diperjualbelikan ayatnya demi keuntungan yang sedikit. Fatwa dirubah-rubah, yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram, di otak-atik sesuai kepentingannya. Yang pro terhadap kezoliman, wah disahkan. Yang kontra ditinggalkan. Jadi artinya ayatnya yang disampaikan ini supaya bersesuaian dengan kepentingan orang-orang pada saat itu. Na'udzubillah min dzalik lah, inilah artinya ditukar belikan ayat itu. Wa'alamu annahum law ittaba'u Muhammadan lanqata'at anhum tilkal hadaya. Mereka mengetahui apabila mereka mengikuti Muhammad, maka mereka kada akan dapat lagi upeti, kada dapat lagi bayaran, terputus hadiahnya itu. Makanya kada hakun mengumpati Muhammad. Tahu ya Nabi Muhammad ini memang sudah disampaikan, tapi karena bayaran tadi hanya mengharap dunia, maka akhirnya kada hakun mengumpati Muhammad. Takutan kalau mengumpati Muhammad hilang semua bayaran atau upeti-upeti yang diberikan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Artinya memilih dunia daripada akhirat. Dunia ini bungas ya, kalau bungas. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah di tengah jalan melihat ada seorang perempuan yang luar biasa cantiknya, cuma kelihatan dari belakang. Wah, emas berpakaian, bajunya indah. Tapi ketika dilihat dari muka, tuha benar orangnya. Dari belakang ini bagus saja, cuma dari muka tuhanya. Ini menipu nih. Kayak di Facebook Jawa ini mah selfie membawa bertamuan. Sekalinya foto orang dipakai, sekali pas bertamu lain gitu orangnya. Jadi dunia kayak itu. Kalau dilihat dari belakang, wah bungasnya luar biasa. Tapi ketika dilihat hakikatnya, kada beliur kita melihat. Nah, cuma aja Rasulullah, wa ya ajaba kullal ajabi. Aku sangat heran, seheran-herannya Rasulullah. Aku heran seheran-herannya lil musaddiqi bidaril khulud, bagi orang yang membenarkan, yang yakin terhadap akhirat, wa huwa ya'malu didaril ghurur, tetapi gawiannya untuk mendapatkan dunia. Heran aku ya Rasulullah, orang nih percaya akhirat itu ada, neraka ada, surga ada, amalan yang baik dibalas kebaikan, amalan yang buruk akan dibalas keburukan juga, kena yakin itu, tapi tetap aja mengejar dunia. Ini aku heran benar ya Rasulullah. Ya kita jawab pada orang ketujuh jaranu iwak wadi yang cuma habis serangsang kan mendusta gini, kadang-kadang ketujuh jar cuma habis saja serangsang dua rangsang. Jadi bepada percaya terhadap akhirat, cuma menyasah dunia misalnya liarnya. Bahkan di dalam kitab Tambiul Ghafilin itu dijelaskan ada 5 syarat supaya kita ini hidup berberkah. Amun kita pedagang, berkah dagangan kita. Amun kita sebagai seorang pejabat, berkah jabatan kita. Pokoknya apapun profesi kita, kalau 4 yang 5 ini jar Imam Abu Lais As-Samarkandi, maka akan berkah hidupnya. Yang pertama, jangan sampai profesi kita itu menghalangi kita
daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Artinya ketika sampai kewajiban kita tunaikan. Yang kedua, jangan sampai profesi kita itu menzalimi orang lain. Kalau pedagang jangan sampai 8 on dipadah sekilo, atau yang 7 on dipadah sekilo, yang buruk dipadah baik, barang lawas dipadah ya kan barang hanyar. Nah jangan sampai enggak itu. Lalu yang ketiga, diniatkan apapun profesi kita itu sebagai memelihara kita daripada memelihara kita, anak dan bini daripada kelaparan dan segala macam. Jadi kita berusaha ini, artinya aku berusaha ini nah, supaya anak bini ini kada kelaparan. Dan jangan sampai meminta-minta. Nah, jangan sampai mengkasat di situ, ujar Imam Abu Lais Ar-Ramakandi, jangan sampai kita kasat gawian kita itu sebagai apa? Bertujuan untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah banyak mau dia apa? Dipuji orang, wah ikam banyak harta, himung kita, jangan sampai kayak itu kasat. Lalu yang keempat, apabila hendak berberkah profesi kita itu, jangan berusaha itu terlalu, ujar orang bahari, sampai kada ikat tali salawar. Nah, kada ingat di diri lagi berusaha, duit banyak aja, iya makan iwak pada kepalanya seminggu tahan, ngesen cacapan saking dipepalarakan nih. Jangan sampai nangka itu. Kan usaha itu supaya dapat kalau supaya nyaman makan tahadus binikmah nih. Nah, baju dibaik-baikakan. Ini baju sujud ya kelihatan berlubang belakangnya. Jangan juga sampai kayak itu. Nah, jangan sampai artinya usaha itu terlalu benar. Apa? Boleh aja bersungguh-sungguh, cuma jangan sampai terlalu sampai kada ingat di diri. Nah. Lalu yang kelima, ujar Imam Abu Lais As-Samarkandi, kalau hendak berberkah jangan sampai kita mengkasat bahwasanya yang mendatangkan rezeki itu usaha kita. Rezeki itu semuanya dari Allah, usaha itu hanya sebabnya saja. Rezeki dari Allah. Adapun usaha itu sebab mendatangkan rezeki dari Allah. Kalau dengan 5 ini insya Allah berberkah kehidupan kita, profesi kita tuh. Nah, karena kan yang dicari itu berkah juga gawian tuh. Nah, biar banyak asal rancak. Biar sedikit lah artinya asal berkah tuh nyaman aja, kerasa banyak aja tuh. Nah, jadi orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi Yahudi ini ya tadi, kenapa mereka kadang mau mengumpati Rasulullah? Karena tekutan bayaran itu hilang. Kan ujar Rasulullah, dunia ini kalau dibandingkan dengan sayap nyamuk itu masih berharga sayap nyamuk daripada dunia nih. Amun berpikir sampai ke situ, cuma ya kita nih maka itu tadi Bang. Nah, artinya masih ada aja kita untuk mengumpulkan. Cuma tadilah ya niatnya tadi 5 tadi. Nah, kita masih aja berusaha ya kita kasih supaya kita ini memelihara diri kita, anak dan keluarga kita supaya kada meminta-minta, supaya kada kelaparan. Nah, itu. Kita ini lain wali lah. Kita ini lain sahabat. Kita kada kayak Abu Bakar yang sanggup menyumbangkan seluruh hartanya tanpa tersisa satu sepeser pun lagi kada ada. Kada sanggup kita nangga itu. Ya nyumbang 50.000 aja kada guring sama laman sangkal mengeluarkan 50.000. Itu kita masih ada rasa sayang. Nah, jadi orang-orang Yahudi takutan itu tadi hilang, takutan dunianya hilang, maka mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna dunya kulluha binismati ila din qalilatun jiddan. Karena apabila dunia itu dinisbahkan kepada agama, maka sedikit benar. Kada ada harganya dunia itu kalau dibandingkan dengan agama. Apalagi bayaran orang-orang bayaran orang Yahudi untuk petinggi-petingginya tadi itu kalau dibandingkan dengan agamanya Allah itu penghabisan sedikit. Kayak apa sedikit menurut kita? Penghabisan sedikit tuh nah. Pokoknya kada ada berharga lalu. Ada berharga lalu. Secara hakikatnya. Wa iya ya fattakun,
ay fakhafuni fi sya'ni hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyaya fatakun, maka kepadakulah kalian bertakwa, ujar Allah Subhanahu wa taala. Karena arti takwa yang sebenarnya secara ijmali, secara global itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini amunnya kada ada cahaya dari Allah, kada akan kau melihat kita. Biar di muka kita kebaikan itu, kalau cahaya itu tertutup, itu kita kada akan kau melihat kebaikan itu. Kalau hati kita tertutup dengan sesuatu maksiat, maka kada akan kau melihat kita. Biar seduniaan menasehati kita bahwasanya itu kada baik, tetap kita sambat baik. Kenapa? Karena cahaya dari Allah itu kada dapat. Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang Quran surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin hifzal mursalin wa 'ilman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'a la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبد والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan atau masih bisa merasakan berbagai macam fasilitas yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
قال مؤلف هذا الكتاب ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Alhamdulillah, pada subuh atau kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 40 dan seterusnya, yang mana surah Al-Baqarah ayat 40 ini menjelaskan atau mengemukakan tentang Bani Israel, yang mungkin kita rancak sudah mendengar kalimat Bani Israel ini. Cuma siapa sebenarnya Bani Israel ini? Kenapa sampai disebutkan di dalam Al-Quran? Dan begitu populernya Bani Israel, pasti kita tahu semua. Kalau disebutkan tentang Bani Israel, itu rancak mana kita sudah mendengar Bani Israel ini. Cuma siapakah Bani Israel itu? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, diambil dari kata ibnun. Ibnu, Bani itu anak-anak. Ai ya aulad wa Yaqub, wahai anak-anak Yakub. Jadi yang disebut Israel di sini itu adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Yaqub itu adalah anak daripada Nabi Ishak, cucu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri namanya Siti Sarah yang kadang mau anak, lalu dinikahilah lagi Siti Hajar, lalu besi anak dari Siti Hajar namanya Ismail. Sedangkan dari Sarah kemudian punya anak juga bernama Ishak. Nah, dari Ishak ini lahir ya Yakub. Dari Yakub ini lahirlah semua nabi-nabi atau yang dibawahkan Yakub ini nabi ke-10 dan yang wajib kita ketahui. Nah, dari Nabi Yakub ini itu lahir Yusuf, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa. Itu semuanya dari jalur Nabi Yakub. Nah, jalur ini yang sampai Nabi Isa dan umat-umatnya itu disebut dengan Bani Israel atau anak-anak Yakub. Jadi yang disebut Israel di sini itu Yakub alaihi salam. Israel ini padanan katanya itu sama seperti Abdullah. Jadi ada ulama yang mengatakan Isra itu artinya abd atau abdun, dengan il di situ adalah Allah. Jadi seketika disebut Israel itu sama dengan Abdullah. Nah, bahasa Ibrani kan itu Israel ini. Nah, jadi Abdullah sama artinya Abdullah. Cuma walaupun artinya Abdullah, kita tetap kada boleh memberi ngaran anak nama Israel. Kalau kita ngaran anak Israel, orang apa artinya Abdullah? Nah, kenapa kada boleh? Karena Israel itu sudah umum disematkan kepada orang-orang Yahudi, jadi kada boleh. Supaya lain daripada orang kan ngaran anak. Karena yang lain yang ada ini kan sudah banyak orang memakai. Lalu Israel di ngarani anak, kada.
Nah, karena Israel itu sudah disematkan, dikhitobkan kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salam yang berarti Abdullah, sama artinya. Nah, jadi Abdullah. Nah, jadi Yakub ini dinamakan Israel. Jadi anak keturunannya itu dinamakan Bani Israel. Nah, auladiyu Yakub alaihi salam. Nah, yang mana keturunan Nabi Yakub ini, kan Nabi Yakub mempunyai 12 anak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang pada saat itu berdiam di Mesir. Terus sampai bercucu beranak pinak, akhirnya sampai kepada zaman Firaun. Nah, ini dikisahkan juga nanti di ayat setelah ini, ya, di beberapa ayat setelah ini. Orang-orang Bani Israel pada saat itu menjadi bawahan daripada suku Kibti. Kibti itu bahasa kita Mesir wah ini. Nah, dan di dalam penindasan Firaun. Lalu Nabi Musa akan diutus pada saat itu. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ujar Allah, ingatkah ketika ketika kalian kami selamatkan daripada Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al 'adzab, yang mereka menyiksa kalian dengan azab yang begitu, dengan siksaan yang begitu berat. Yuzabbihuna abna'akum, anak-anak kalian dibunuh. Wastahyuna nisa'akum, jadi biniannya dibiarkan. Kenapa seperti itu? Karena rahib-rahib atau pemuka atau penasehat Firaun pada saat itu sudah membaca suatu ramalan bahwasanya suatu saat akan lahir seorang nabi yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Kan namanya Nabi Musa. Makanya setiap anak atau bayi laki-laki yang lahir itu pasti dibunuh. Kenapa? Supaya bahasa kita tuh membatalkan. Nah, membatalkan ketentuan itu. Cuma Allah yang menentukan kalau dibatalkan. Akhirnya lahir Nabi Musa. Nah, dari tangan Nabi Musa inilah akhirnya diselamatkan orang-orang Israel. Nah, jadi ya Bani Israel ini kalau di Al-Quran itu diceritakan sebagai orang yang kada tetap pendiriannya. Kena inya menentang kepada Allah. Lalu kena tobat, kena hilang pulang keimanannya, kayak itu terus. Sampai akhirnya pada zaman Rasulullah itu semuanya berbalik membelakangi Allah. Nah, kalau zaman nabi-nabi terdahulu tuh masih bisa masih bisa dikontrol, maksudnya. Ketika mereka melakukan kesalahan, ditolong oleh Allah segala apa. Bahkan dulu itu syariatnya ngeri. Di zaman Nabi Musa itu, kalau orang-orang Israel yang hendak bertobat itu wajib membunuh dirinya. Nah, kan di dalam surah Al-Baqarah juga di ayat selanjutnya dijelaskan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Jadi syariat terdahulu itu ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu hendak bertobat, maka wajib membunuh dirinya sendiri. Itu syariat tuh, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan. Jadi kalau hendak bertobat wajib membunuh diri. Artinya hendak bertobat bunuh dirinya, maka akan diterima oleh Allah. Nah, itu. Kalau sekarang kalau syariat Rasulullah kada sampai membunuh diri. Artinya ketika terhimpun sudah 3 hal, insya Allah taubatnya taubat nasuh apabila menyesal, ya kalau
lalu azamnya ada, mencita-citakan ada hendak lagi berbuat, lalu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat itu. Mun 3 ini sudah terkumpul ya sudah. Nah, masalah hati itu kita kada tahu, penting inya kada lagi berbuat itu urusan dengan Allah aja lagi. Kita kada wajib menjas orang, kada wajib kita menghakimi orang kayak apakah keadaannya. Ya Bani Israil ay ya aulad Ya'qub. Hadza khitabun. Nah, dan ayat ini dikhitab Bani Israil di sini. Khitabnya kemana? Khitab itu maksudnya arahnya kemana? Bani Israil yang mana? Ma'a jama'atil Yahudi alladzina kanu bil Madinati min auladi Ya'qub alaihi salam fi ayyami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israil yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah kenapa membuat ya Bani Israil, wahai anak Israel, kada ya ahlul Madinah atau wahai orang-orang Madinah atau yang lainnya, kenapa harus dibuat dengan ya Bani Israil, wahai anak keturunan Israel ini, kenapa harus ada ngaran datuknya di situ? Karena biasanya kalau orang itu mengajak seseorang atau memadahi orang itu amun dibawa ngaran abahnya itu biasanya lakas kana kayak kita lo, woi anak anak tuan guru misalkan, ikam tuh anak tuan guru, maka ikam harus juga kayak abah ikam, kan kayak itu biasanya tuh khitabnya ke abahnya, jadi lakas masuknya. Jadi Allah ya susunan katanya bagus banget di sini, ya Bani Israil, wahai anak-anak Israel. Artinya secara walaupun tidak dijelaskan Allah, tidak dikembangkan lagi misalnya ayat ini, itu sudah merujuk misalnya wahai anak Israel. Israel itu siapa? Yakub kalau lah. Artinya diingatkan kepada datuknya terdahulu. Wahai anak Israel, wahai anak Yakub. Nah, dengan itu sudah tak ingat nih. Oh, abahku kayak ini, Bang. Datukku kayak ini, pakaianku kayak ini. Nah, lalu dengan tujuan supaya apa? Supaya supan berbuat yang kada baik. Gitu kalau lah. Nah, gitu. Jadi ya Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmati. Di sini dengan mana ni'am, artinya bukan satu nikmat saja, nikmatnya banyak. Ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Ay ala abaikum, maksudnya atas bapak-bapak kalian atau datu-datu nenek moyang kalian terdahulu. Apa-apa aja yang harus diingat? Minal inja'i min Fir'aun, diselamatkannya datu-datu kalian, bapak-bapak kalian dahulu daripada cengkraman Fir'aun melewati Nabi Musa alaihi salam. Wa falkil bahri, dan ketika Nabi Musa lari dengan kaumnya, dengan Bani Israel ini, itu kan melewati laut, lalu laut itu dibelah, fulkil bahri. Nah, dibelahnya laut. Itu salah satu pertolongan Allah juga yang harus diingat. Nah, wa tazlilul ghamam, dan dilindunginya kalian daripada datu-datu kalian itu daripada dengan awan. Ketika terjadi ketakutan yang luar biasa ketika dikejar Firaun, itu dilindungi oleh awan, kada kepanasan. Wa anzal manna wa salwa, dan diberikan madu, gasan minuman, gasan makanan, dijamin oleh Allah. Wa i'ta'i amudim minan nur, dan diberikan tongkat daripada cahaya. Nah, jadi orang-orang Bani Israel yang diselamatkan Nabi Musa itu diberikan tongkat daripada cahaya. Liyudhi'a lahum bil-laili, supaya menerangi bagi mereka ketika malam. Jadi ketika malam itu orang-orang yang Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun itu kadang merasa gelap. Kenapa? Karena ada tongkat yang meneranginya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ru'usahum la tatasya'ath, dan dijadikan kepala kalian atau
Ya tidak berpisah-pisah, artinya ketika dikejar itu kada berpencar. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabum la tubla, dan pakaian kalian ketika melewati laut itu kada basah sedikit pun. Disuruh mengingat yang lalu-lalu sudah. Wa ita'il hajar, dan diberikan batu. Maksud batu ini adalah ketika Nabi Musa dalam kejaran Fir'aun itu kan dengan kaumnya. Itu kan ada 12 kaum, karena anaknya Nabi Yakub itu kan ada 12 orang. Dan ini berkembang menjadi 12 kabilah dalam Bani Israel. Nah, ketika dikejar oleh Fir'aun, diilhamkan oleh Allah supaya Nabi Musa ini memukulkan tongkatnya ke batu. Wa idz faraqnal bahra wa idza faraqna faqul nadhib bi asaqal hajar. Dan kami katakan kepada Musa, ya Musa, catukkan, pukulkan tongkat kamu itu ke batu. Famfajarat min husnata asyrata aina. Kemudian dari batu yang dicatuk pakai tongkat Nabi Musa itu keluarlah 12 mata air. Yang 12 mata air ini menjadi minuman bagi yang 12 kabilah tadi, dan mereka minum di mana mereka mau. Jadi sakahandak aja minumnya. Nah, ini nikmat dari Allah juga. Diingatkan oleh Allah. Wa ja'alahum anbiya'a wa muluka, dan dijadikan daripada keturunan Bani Israel itu ada yang menjadi nabi. Kan banyak di nabi itu ribuan, cuma yang wajib diketahui kan ya yang Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli tadi sampai Nabi Isa, itu kan keturunan Nabi Yakub, keturunan Bani Israel yang wajib diketahui. Dan ada juga yang menjadi raja, banyak yang menjadi nabi, banyak juga yang menjadi raja. Ada yang nabi sekaligus raja, seperti siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nah, itu kan selain menjadi nabi, mereka juga seorang raja. Nah, ini nikmat yang diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Makanya buannya tuh kita pintar sampai wahini keturunannya tuh. Karena memang sudah dari sumbernya itu lah. Memang kita pintar orangnya. Makanya ulun membaca di satu artikel itu, setahun ini orang-orang Israel itu mampu menghasilkan sekitar 40 doktor S3 dalam segala bidang. Kalau kita ini kan Indonesia ini paling 4-3 dalam setahun tuh. Wah, itu luar biasa orang-orang Yahudi ini. Pintar-pintar, karena memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Apa ujar Nabi Musa? Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wahai kaumku, ujar Nabi Musa, ingatlah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian ketika kalian dijadikan nabi dan dijadikan raja, dan Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang kada pernah Allah berikan kepada kaum-kaum yang lain. Nah, ini artinya kan luar biasa orang-orang Yahudi ini pintar-pintar. Cuma satu tadi, pendiriannya kada tetap dan keras kepala. Bayangkan dari Nabi Nuh itu sudah bukan dari Nabi Nuh. Kan setiap masa itu ada nabinya. Kalau lah Nabi Musa, Nabi Isa, bagaimana mereka mendakwahi, tetap aja sampai wahai ini ya kafir ngalih mencari Yahudi itu nang mau menerima Islam. Nah. Ay aqimu bisyukri tilkan ni'mah, maksudnya ujar Allah, tetaplah kalian dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang-orang terdahulu. Disuruh bersyukur supaya kada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibuat nama pada Tuhan di situ, ya Bani Israel,
supaya ingat-ingat kayak apa garang kemuliaan pedatuan nih, supaya dengan tujuan mudahan berikit di hati, masuk ke hati nasihat itu. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah dengan janjiku, jara Allah. Apa janji Allah? Ai aufu bima amartukum bihi minat ta'ah. Maksudnya tunaikanlah dengan apa yang telah kuperintahkan daripada ketaatan, wa nahaitukum anhu minal ma'asi, dan telah aku larang kepada kalian daripada memperbuat maksiat, wa minal wafa'i bil amril iman, dan dengan menunaikan dengan perkara iman atau dengan perintah keimanan, perintah mempercayai, perintah mengikuti bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janji orang-orang Bani Israel kepada Allah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diingatkan lagi. Karena di dalam Taurat dan Injil itu kan sudah disebutkan nama Nabi Muhammad, bahwasanya akan lahir pada akhir zaman itu nanti seorang nabi dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail, yang wajib disembah, yang wajib diikuti oleh semua kabilah, semua golongan. Itu dituntut Allah. Aufu bi ahdi, tunaikan janjimu. Sebenarnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu sama kayak mengenal anak mereka sendiri. Jadi sangat mengenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah disebutkan di kitab-kitab mereka. Cuma apa? Mereka menyembunyikan. Kada mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merasa egonya masih tinggi. Mereka merasa dari dahulu nabi-nabi itu diciptakan Allah, diutus Allah dari orang-orang Bani Israel. Kenapa timbul nabi yang terakhir yang paling mulia lagi dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel? Nah, ini mulai ada rasa apa? Rasa bahiri kayak kita lah. Nah, kada kawain sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Biar kayak apa kita protes? Kayak kita misalkan juga hari-hari begawi sudah, cangkal, ibadahnya luar biasa juga sudah, apa-apa syariat dijalankan sudah, cuma tetap punya kehidupan kayak itu, syukuri ya sudah, kan ketentuan Allah sudah kayak itu. Penting kita berusaha sudah. Nah, jangan sampai menyimpang daripada jalurnya. Amunnya sampai menyimpang nah. Maka ini kan banyak orang nang ketujuin instan, apa-apa anak instan. Hendak berduit cuma kan anak begawi, ada jualan kayak itu. Akhirnya kena datang ke dukun. Dukun aja kan Jarus tetap Abdul Somad, wah ini banyak yang tobat. Banyak nang ampih, banyak yang ampih jadi dukun. Kenapa? Karena orang banyak tobat sudah di sini. Jadi ketentuan Allah sudah kayak itu. Nah, ini orang-orang Bani Israel ini keras. Cuma pintar-pintar. Umfi bi ahdikum. Ketika kalian menunaikan janjiku, ya Allah, maka akan aku tunaikan janjiku. Apa? Barang siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, maka aku akan ridho kepadanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Itu janji Allah. Nah, cuma mereka kadang menepati janji, maka tidak ditepati Allah juga janji. Salah lah itu ada, karena siapa? Kita juga. Wa ma zalamuna. Allah itu kada pernah menzolimi mereka. Walakin anfusahum yazlimun. Tetapi mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Kayak kita kena misalkan, naudzubillah min dzalik, banglah mudah-mudahan masuk surga berataan. Kalau misalkan bermisal-misal aja ada yang masuk neraka lalu protes, kada kawa kita. Kenapa? Karena sudah kita juga. Barang siapa yang menanam dia yang akan memanennya gitu kalau lah. Jadi mudah-mudahan aja pang kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga, itu aja tujuannya.
Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah kalian kembali. Artinya lari, farhabun kan artinya lari, maksud lari itu mendekat. Kepadaku aja, apa-apa aja datang kepadaku, ujar Allah. Jangan ke lain maksudnya. Nah, takut hanya kepadaku. Wa'lam anna kulla man kana khaufahu fid dunya ashaddu kana aminahu yaumal qiyamah aktsar bil aksi. Karena ujar ulama bahwasanya orang itu, manusia itu banyak takutnya dalam urusan dunia aja, tapi dengan Allah banyak ada takutan. Cuma pepalingannya ada juga, banyak juga orang yang takut dengan Allah dan biasa aja dengan dunia, ada sebahagian yang kayak itu. Waruya annahu yunadi munadiyan yaumal qiyamah. Karena diriwayatkan dalam suatu riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat ada suara yang akan datang. Suara bersuara apa? Ketika kita di hari kiamat itu ada suara. Apa ujar suara ini? Wa izzati wa jalani, demi kebesaran dan kemuliaanku. Inni la ajma'u ala 'abdi khaufaini wala amanain. Sesungguhnya aku tidak mengumpulkan atas hambaku itu dua ketakutan dan dua keamanan. Man aminani fid dunya khawwaftuhu yaumal qiyamah. Barang siapa, ujar Allah dalam hadis qudsi ini, barang siapa yang merasa aman daripadaku ketika di dunia, maka aku akan membuat dia takut di hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika seseorang di dunia ini memperbuat sesuatu tapi kada takutan dengan Allah, maka nanti di hari kiamat Allah akan memberi dia ketakutan. Nah, maksudnya kayak itu. Menggawi apa aja di dunia ini, merasa kada ada Allah, Bang. Kada takutan sama sekali, apa aja digawi. Yang salah kah? Gawi terus, merasa kada takutan dengan Allah, maka nanti jar Allah di hari kiamat aku akan membuatnya ketakutan. Dan barang siapa yang merasa takut, wa man khafani fid dunya, dan barang siapa yang takut kepadaku di dalam dunia, amintuhu yaumal qiyamah, maka aku akan memberinya keamanan di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, idza sya'arra jaldul 'abdi min khasyatillah tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatta 'anil syajaril yabisah waraquha. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai takalupas kulitnya, beribadah nih karena takut lawan Allah sampai takalupas kulit nih, sembahyang misalnya tahajud nih, apa sampai bebakas misalkan, atau sampai tergaring-garing karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkelupas, akan jatuhan juga dosanya sebagaimana jatuhnya daun daripada pohon yang kering. Itu luar biasa takut kepada Allah ini. Jadi kalau takut kepada Allah itu, kita sholat cuma karena takut kepada Allah, maka itu akan menggugurkan dosa kita sebagaimana gugurnya daun daripada pohon yang kering. Dan menurut Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat takut daripadanya tiap-tiap sesuatu. Maksudnya ketika kita takut kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan kita daripada segala mara bahaya. Dan barang siapa yang kada takut kepada Allah, maka Allah akan membuat mudarat itu lebih mudah masuk kepada seseorang tersebut. Jadi rasa takut ini luar biasa. Karena biasanya takut itu diselingi dengan apa? Ditatai atau disandingkan dengan roja. Ketika seseorang itu takut, maka ada pengharapan. Apa pengharapannya? Supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi barang siapa yang takut di dunia, maka barang siapa yang takut kepada Allah ketika di dunia, maka Allah akan membuat mengamankan atau memberi dia keamanan, ketenangan di hari kiamat kelak. Nah, jadi ini yang dituntut Allah daripada orang-orang Bani Israel. Ada beberapa hal yang akan dituntut Allah supaya orang-orang Bani Israel ini menepati janjinya. Supaya artinya apa? Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan, baik kepada pedatuannya sampai kepada mereka. Dan sifatnya atau kelebihan kecerdasannya diberikan Allah. Nah, disuruh mengingat lagi. Nah, kayak itu juga kita, iktibar bagi kita apa? Nah, kayak apa Rasulullah dan para sahabat memperjuangkan Islam. Maka seharusnya kita bersyukur. Bahkan kalau secara hakikatnya kita pun ada di dunia ini karena Rasulullah. Karena kalau Rasulullah kada diciptakan maka tidak akan ada dunia dan seisinya. Nah, ini kan parak sudah nih bulan Rabiul Awal. Artinya kita parak lagi dengan tahun kegembiraan, bulan kegembiraan. Apa? Karena di bulan Rabiul Awal ini kan Rasulullah dilahirkan, maka sudah sepatutnya lah kita bersukaria dengan mengenang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa Rasulullah memperjuangkan jiwa dan raganya untuk supaya Islam itu menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Nah, jadi kada berlebihan kalau kita senang itu lah. Kayak kita juga besi anak misalkan, lawas sudah menunggu anak lalu anak. Apa itu? Suka benar kita kalau luar biasa menyembelih kambing 10 ekor, sapi 20 misalkan, sugih benar nih. Suka kalau tuh acara 7 hari 7 malam misalkan. Karena apa? Karena suka tadi. Kayak itu juga. Karena ketika kita mengingat Rasulullah luar biasa kita sukanya dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan hati kita selalu dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nyaman untuk mengikuti, untuk mencontoh daripada sifat-sifat atau tauladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa kuitan kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wan tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa zal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة.